Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah taqrirun bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus Direktur Rumah Sakit Bedah Khusus Banjarmasin Siaga, Profesor Dr. Zaidin Nur MM, maju mundur. Makanya Prof lah. Ini ayah kita, sahabat kita lama nggak bertemu. Dulu ketemu di Fakultas Kedokteran. Rasanya kalau kada salah 7 tahun yang lalu. Sidin masih tinggi, ulun tetap halus. Yang saya hormati para dokter, perawat, semua karyawan dan karyawati Rumah Sakit Khusus Bedah Banjarmasin Siaga. Yang di belakang kedengaran suara ulun? Acungkan tangan. Kedengaran kah? Oh, kedengaran. Alhamdulillah, ini pertama kali saya ulun kesini. Prof, ulun pakai Google Map tadi. 100 meter lagi lurus lagi ya. Baik itu 10 meter lagi nanti belok kiri ya. Sebelum itu ada janda ya. Kerja dia datangnya situ janda bang. Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Buka puasa hari yang ke-10. Ini babak penyisihan. Betul, jujurlah. Babak penyisihan ini semua umpat. Baik yang imannya kuat, yang kada kuat, semuaan ikut. Begitu babak semifinal berguguran. Sap yang pertama sampai 10 maju jadi 5. Sampai nanti 20 hari kemudian jadi sap kedua. Sampai 28 imamnya aja sorangan. Nah, kenapa imam sorangan? Nang lain kedadan lagi. Semuanya sibuk memikirkan dunia. Bagaimana mungkin kita akan memperoleh derajat takwa kalau kita disibukkan dunia? Orang yang sibuk dengan dunia, maka dia sudah tertipu dengan dunia. Bo, oi bo, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak menipu? Iyalah. Punya harta setumatkin habis, betul lah, bujur. Dekan Fakultas Kedokteran setumat, beliau berhenti. Dulu Pak, dulu ulun ini mirip Anjasmara. Dulu, ini mirip Mandra. Dulu betapa tidak menipu pian waktu kawin, masya Allah, I love you sayang. My darling, cintaku padamu, dunia ini milik kita berdua. Begitu sudah anak 3, cucu 2, cucu 2, anak 3, masya Allah. Begitu jalan, waktu hanyar kawin, yang hati-hati sayang, hati-hati lubak sayang, awas. Mbah anak 2, cucu 3, hati-hati lubak tuh. Pas tuh gugur, mata di mana? Mada.
Nah, itu dunia menipu, saudara-saudara sekalian. Maka puasa Ramadan mengajarkan agar kita tidak tertipu oleh hawa nafsu. Makanya perut ini dilatih supaya menahan hawa nafsu, supaya tidak makan dan minum di waktu min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari ditahan hawa nafsu. Karena hawa nafsu setan itu mengalir dalam makanan. Iyalah. Coba bayangkan, ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, bila jasad kita ini lapar, maka ruh kita tuh kenyang. Iyalah, Bu. Nih, perhatikan nih, puasa Ramadan. Masya Allah, pada bulan puasa Ramadan, begitu azan berbunyi, lakas bayang Prof. Ujarlah Prof. Waktu puasa Ramadan 10 terakhir nih, nah puasa Ramadan berjamaah sidin. Coba di luar puasa Ramadan. Di luar puasa Ramadan, azan berkumandang tarhim gin. Salatu wassalamu alaik. Guring. Puasa Ramadan kali ini mengajarkan kita supaya kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejar di bulan puasa Ramadan ini. Apa yang kita cari? Keampunan Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang puasa, yang mendirikan salat malam, jaminannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ulun takun lan pian, kira-kira di sini adalah yang tidak punya dosa. Pak Dr. Hendra, ada tidak? Nih, tak ada seorang pun yang tak punya dosa. 11 bulan kita berlumur dengan dosa. Ini datang bulan Ramadan, saatnya kita menghapus dosa semua. Syaratnya pian-pian, syaratnya puasa dengan bujur-bujur. Puasa dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya puasa secara jasad, batin juga puasa. Bagaimana puasa batin? Jangan lagi mengumpat orang, menyambati orang. Ini bini-binian nih, bini-binian nih. Jangan lagi penyarikan lawan laki. Masya Allah, sebelum Ramadan penyarikannya minta ampun. Hanyar datang laki mu unjun sudah memamai. Datang laki nih, bawa duit kadar. Wah, mamai aja lawan laki. Masya Allah. Ikam ini dari mana yang muncul terus muncul karena dapat tahulah ikam tadi aku ke begawi seharian semalaman ke pasar ke sini ke sana menggaduh ini ikam ini mana yang bulik sore kada begawi kada ada jual belum duitnya jadi jarak lakinya Al-Fatihah jadi bermamai aja kawian. Maka di bulan puasa Ramadan ini jangan anas shaim kada boleh bermamai karena habis maghrib nyar pemamai saudara. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, ada waktu. Kalau pian-pian ini punya pegang handphone, jam berapa dah? Oh, lawas lagi. Punya pegang handphone ada namanya smartphone, betul? Smartphone itu artinya handphonenya cerdas. Nah, sekarang kita di bulan puasa ini harus cerdas juga. Mana waktu yang berkah, mana waktu yang mustajab, mana waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala saat berbuka puasa, ta'jilul fitr. Makanya sunnah menyegerakan puasa. Jangan mentang-mentang Prof misalnya, aku alim nah, kokoler buka puasa enak aja gitu dulu aja madang ya Isa. Ini gak benar. Sunnahnya bilang belum ini contoh aja. Bilang langsung. Sunnahnya buka dengan air hangat, pecahkan dulu baru berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa tallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan nikmatmu aku berpuasa. Lalu pian doa sebanyak-banyak. Ya Allah, ulun ini pegawai siaga ya Allah. Hendak minta tunjangan naik ya Allah. Umpama. Ini saat berbuka puasa. Ya kan? Waktu berbuka tuh waktu mustajabah.
Ini buka puasa pada karuan kan? Buka puasa menukar macam-macam, 10 macam es ditukar, es cendol, es kero, es gugur, es jus mangga, jus semuaan ditukar semuaan 10. Sop, daging, semuaan bertumpuk di sini. Ada dimakan gak ada? Sekali berjeret di situ, apa aja? Hai guys, ini macam-macam makanannya. Hai guys, like and share. Itu aja gawiannya. Yalah. Gunakan waktu mustajabah itu pian berdoa. Yang belum naik pangkat, doa. Yang belum bisa anak, berdoa. Yang banyak hutang, berdoa. Yang mau umrah, berdoa di waktu mustajabah. Maulah pian lakas umrah bu. Ulun dijazakan oleh cicitnya Syekhna Khalil. Jadi setelah pian sholat baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali setelah selesai sholat. Itu ada doanya. Mau anak dijazakan langsung kena ulun. Baca 11 kali setelah selesai sholat. Hajat pian mau umrah kabul. Guru sudah sebulan ulun mengamalkan. Ada satu surah lagi. Kalau pian mau kabul, ambil surat tanah, jual. Bapak, anak lakas kalau surat tanah jual sana. Yang kedua, waktu yang mustajabah, yakni takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Ini keadaan orang kita ini, orang Banjar ini sahur jam 2. Guring pulang bangun jam 8. Masya Allah, jam 8 pagi. Ustadz, anak ulun sekarang rajin Ustadz sholat duha jam 8 Ustadz. Cuma ulun bingung kenapanya berkunut. Itu namanya kesiangan namanya. Ayolah. Takhirus sahur. Kapan itu? Yakni 50 ayat 10 menit sebelum azan subuh. Itu waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu mustajabah yang dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga jika menggunakan waktu sahur ini. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam sahur itu barakah walaupun pian minum seteguk air. Gunakan waktu berdoa. Apa yang dibaca? Satu yang dibaca. Yakni afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul dzikir adalah la ilaha illallah. Siapa yang mampu berzikir la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah akhir kalami dakhalal jannah. Maka banyak la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ini memperbaharui iman kita, Pak. Makanya ini mama-mamanya ini padai anak-anak pian. Hai anakku, bila ulun sakratul maut lah, tolong bimbing aku bacakan tahlil la ilaha illallah. Jadi cara anaknya, wah ini kama kena dulu, aku belum mati. Ulun ini setahun di rumah sakit ulin, 2 tahun di rumah sakit siaga membimbing orang Nanggaring. Di rumah sakit ulin tuh bila hendak sakaratul maut, guru muhajir kiaunya dianggrek, guru bisalah ke sini, ini hendak sakaratul maut. Bila ada yang sakaratul maut di rumah sakit ulun di kiaunya. Jadi ulun ini muha-muha sakaratul maut. Bila datang di ruangan tuh, ya sudah dah, malaikat maut datang dah. Yalah. Apa yang ulun bimbing? La ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, masuk ke dalam surga. Tapi tidak bisa sembarangan. Apa yang digawi waktu di dunia, dia nanti di akhir hayatnya itulah yang akan diamalkannya. Ketujuh berzikir la ilaha illallah, pasti keluarnya nanti akhir hayatnya la ilaha illallah. Bila ketujuh menyanyi lagu India yang keluar, ikdoje se hua juda jab ikdoje ke liye bani teri meri teri. Pas harapan teri meri dicabut oleh malaikat maut, teri meri mati.
lah. Jadi takhirus sahur, satu, la ilaha illallah. Yang kedua, membaca yakni istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur pian lah, pian nah. Waktu sebelum subuh tuh nah. Waktu-waktu sahur tuh pian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Ketika pian beristighfar, meneteskan pian air mata mengingat dosa-dosa 11 bulan yang lalu. Betapa banyak sholat yang pian tinggalkan, betapa banyak dosa yang pian gawi, betapa banyak maksiat yang kita gawi. Di saat itu terlintas dosa-dosa kita, berlinang air mata. Mata-mata pian nih, mata-mata pian yang pernah meneteskan air mata karena takut dengan Allah, dialah nanti yang tak akan pernah tersentuh oleh api neraka. La yamassumun nar ainun baqat min khasyatillah. Mata pian yang meneteskan air mata, dialah yang akan terhindar dari api neraka. Ulun propai di ulun nih ada juga menangis. Kenapa pian menangis? Tunjangan belum turun. Ya. Maka oleh karena itu puasa Ramadan mengajarkan kita untuk satu, menahan, melatih hawa nafsu. Yang kedua, yakni mengajarkan kepada kita perataan, yakni gunakan ibadah sebaik-baiknya. Ada paket ibadah, sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggal. Bila pian meninggalkan sholat 5 waktu tapi tetap puasa, maka rusak nilai puasanya. Kenapa? Karena sholat kada digawi. Maka karyawan rumah sakit siaga berataan jangan pernah meninggalkan sholat. Mungkin sebelum puasa Ramadan ada yang ketinggalan, ada yang bolong-bolong, ada yang balang kambingan, ada balang sapian. Balang sapian ada juga. Kan ada syair probai. Zuhur digawian, asar di perjalanan, maghrib keuyuhan, isya ke subuh ke itulah pian. Siangan nih sholat subuh rajin karena ada sahur. Alhamdulillah ya Rahman ya Rahim, sholat subuh berjamaah ya Allah. Ini tidak ada di bulan lain, hanya ada di bulan puasa. Yang terakhir, puasa Ramadan ini bisa kita gunakan untuk takwa sosial, yakni ada namanya menggunakan puasa dengan harta. Pian-pian yang punya duit, jangan lepaskan bulan Ramadan untuk berinfak di jalan Allah. Afdhalus sadaqati, seabdal sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Mana paket-paket yang kita bisa berinfak? Yakni membukakan puasa nih. Nah ini siapa yang membukakan puasa nih? Misalnya Prof Zairin yang membukakan puasa ini, sejumlah yang hadir di sini, Prof Zairin mendapat pahala. Amin. Yang kedua, sedekah jariyah. Cari tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan. Nah, wadulun propaina. Bila pian-pian pusing banyak mana duit, anak menyalurkan pusing, nah datangi Pondok Ulun di Kuntung Manggis Banjarbaru lagi membangun. Nah, promosi. Ini bulan puasa sudah mengajarkan berimpak. Kada mau giliran probai, giliran sholat Jumat, celengan lewat. Sholat Jumat, celengan lewat, buka aja dompet. 150, 20, 10, 5.000. Yang dibuatnya 1.000. Masya Allah. Lah kai-kai dihiga 200.000. Kai haratnya pian menyumbang 200.000. Duit siapa geram? Duit ikam mulai gugur. Ikam bang berpilih-pilih gugur. Itu orang engken pelit medit.
Orang yang engken ini ba'idum minallah, jauh dari Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Qaribum minan nar, dekat lawan api neraka. Itu orang engken pelit medit. Bulan puasa ini mengajarkan kita untuk berempati kepada seseorang, pada orang yang membutuhkan. Kita ini lapar. Bagaimana dia orang yang tak makan seharian? Kita ini hanya seharian. Dia berhari-hari tidak makan. Maka bulan puasa Ramadan mengajarkan kita untuk bersama-sama berempati terhadap rumah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kira-kira 6 menit lagi buka puasa. Simpulannya adalah para karyawan rumah sakit siaga, satu pesan ulun, yakni gunakan ibadah puasa Ramadan supaya kita tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini setumat. Betul. Bujurlah. Bulan Ramadan ini bekalnya setumat aja. Prof ini 60 tahun misalnya. 60 ya, Prof? 62. Setahun lagi Siden. Bila Siden 63 kontraknya, setahun aja lagi Siden. Maka malaikat maut ini bergiliran. Mulai sini sampai ke belakang saja. Bergiliran yang mencabuti nyawa. Hanya Dr. Hendra pulang. Ulun duduk dia. Duduk dia ulun. Mumpung kita masih hidup, gunakan, ambil hikmah di bulan puasa Ramadan ini. Setumat aja lagi kita ini hidup. Maka kita bawa bekal Ramadan ini untuk kita bersama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, pian-pian karyawan siaga, Ramadan mengajarkan disiplin, yakni disiplin kita begawi. Jadikan pekerjaan pian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan lupa untuk berinfak sesuai kemampuan pian-pian. Jangan menunggu sugih kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu kaya, karena kaya itu tidak ada. Kaya itu hanya ada dalam diri kita masing-masing. Orang sugih belum tentu kaya. Yang sugih adalah yang paling nyaman, seorang sugih. Orang lain sugih kada nyaman, yang nyaman tuh seorang sugih. Iyalah, Bu. Bu. Error semuaan bukaan manggelah. Terima kasih yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita berdapatan pulang di lain waktu dan kesempatan. Ini keluarga ulun semuaan. Nah, ini banyak propai reoni ulun tadi nah. Beberapa perawat masih kena lawan ulun, berarti ulun ini rancak propai kepada pian nih. Waktu pian nih nah rancak mendatangi ruangan-ruangan tuh yang patah-patah, yang frustasi, yang sudah diamputasi. Ulun doakan sidin tuh semangat luar biasa. Mari kita bersama-sama tutup dengan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.